Tapi kalau developernya nakal, dia kan punya sertifikat. Jadi kalau dia misalnya mau meminjam uang ke bank, dia masukin itu, disodorin, kamu bisa jadi keseret-seret masalah yang seharusnya kamu nggak perlu keseret. Oke, untuk mengetahui akan jadi masalah atau tidaknya, kan kita perlu tahu duduk permasalahannya dulu nih, posisinya seperti apa. Apa sih itu PPJB dan apa itu AJB? Saya coba buat satu kesimpulan yang sederhana, bahwa untuk setiap transaksi properti itu harus dilakukan AJB atau akte jual beli, supaya secara hukum kepemilikannya beralih. Jadi dari yang tadinya atas nama penjual bisa dibalik nama ke atas nama pembeli. Ini melalui mekanisme yang namanya AJB, akte jual beli. Terus kalau PPJB itu apa dong? Nah, PPJB ini kepanjangannya perjanjian pengikatan jual beli. Nah, jadi biasanya gini nih. Kalau kita beli properti sama developer, properti yang inden, yang belum ada barangnya, masih baru gambar. Nah, ini pasti pengikatannya dilakukan, transaksi jual beli propertinya dilakukan dengan menggunakan PPJB. Di mana untuk kondisi PPJB ini sendiri disebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, penjual dan pembeli seperti apa. Tapi PPJB ini sendiri belum final. Karena PPJB ini hanyalah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan di pihak yang mencatat properti ini atas nama siapa, yaitu pihak yang namanya BPN, yang biasa ada registrasinya bahwa properti di persil sekian, ini atas nama siapa, persil sekian atas nama siapa, atau kalau apartemen unit sekian, ini atas nama siapa. Nah, itu BPN belum tahu sama sekali mengenai kondisi di lapangannya seperti apa. Sehingga untuk menjadi pegangan antara pihak pembeli maupun pihak penjual, itu masing-masing punya namanya PPJB. Itu sebagai pengikat. Makanya sesuai dengan namanya, PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sebagai pengikat komitmen dari masing-masing pihak. Tapi nanti, pada saat pihak developer, pihak pengembang sudah memproses sertifikat induknya, sertifikat yang besar itu, sertifikat yang mungkin luasannya berapa ribu meter gitu, sudah dipecah menjadi masing-masing persil, masing-masing unit properti. Nah, itu perlu dilakukan AJB, supaya benar-benar resmi dan sah balik namanya. Karena tanpa dilakukannya AJB, maka sertifikat yang sudah dipecah tersebut otomatis masih akan atas nama developer. Oh, kalau kayak gitu cuma masalah atas nama siapa, ya nggak apa-apa dong. Kalau kayak gitu saya biarinin aja lah, kan saya pegang PPJB juga, kuat juga dong komitmennya. Kalau dibilang kuat, ya kuat juga sih. Tapi ada tapinya nih. Bedanya adalah PPJB itu nggak bisa dijadiin buat jaminan. Kalau misalnya kamu mau mengajukan pinjaman nih, gitu, berdasarkan PPJB tersebut, itu nggak laku tuh di bank. Yang laku adalah kalau ada sertifikatnya, gitu. Jadi di sini yang penting kamu ingat adalah kalau kamu menunda nih, nggak mau melakukan balik nama dulu, nggak mau melakukan AJB dulu, karena alasan mungkin belum siap uangnya buat bayar pajak, maupun ada berbagai macam alasan lainnya. Intinya adalah, pada saat kamu menunda melakukan AJB, itu pihak developer, nih, kalau nakal, nih amit-amit sih, tapi kalau developernya nakal, dia kan punya sertifikat, dan atas nama dia. Jadi kalau dia misalnya mau meminjam uang ke bank, dia masukin itu, disodorin, yang mana sebenarnya unit properti itu sebenarnya pemiliknya adalah kamu,
ya kamu bisa jadi keseret-seret masalah yang seharusnya kamu nggak perlu keseret masalahnya. Gitu. Jadi, ya kasarnya, kalau kamu sudah melakukan AJB, maka developer udah nggak bisa memanfaatkan lagi sertifikat pecahan tersebut untuk disekolahin, untuk dapat pinjaman gitu, dengan jaminan properti tersebut. Nggak bisa. Kenapa? Karena udah atas nama kamu. Tapi kalau kamu membiarkan, nggak buru-buru AJB, ya bisa-bisa aja dong. Kalau misalnya memang ternyata suatu waktu developernya kepepet atau bagaimana, ya amit-amit sih ada developer yang kayak begini. Tapi kenyataannya ya kalau udah kepepet soal duit ya susah juga ya. Kadang godaan itu kan besar ya. Jadi kita nggak bisa percaya begitu saja dengan pihak lainnya untuk memegang sertifikat, apalagi sertifikatnya masih atas nama dia. Gitu. Oke, jadi kalau memang sudah ada undangan dari developer untuk melakukan AJB, saran saya adalah segeralah melakukan AJB, balik nama, nanti terima sertifikatnya, pegang, baru bisa tidur lebih nyenyak. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.